Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam program kita Sola Scriptura, hanya Alkitab. Hari ini kita akan kembali belajar salah satu perdebatan yang banyak juga terjadi di gereja-gereja dan di antara orang Kristen, yaitu soal baptisan. Ya, perdebatan ini kalau teman-teman saksikan tidak pernah ada habisnya dari zaman ke zaman. Tapi yang menjadi masalah sekarang menjadi perdebatan dan pertentangan adalah manakah yang benar, baptisan selam atau baptisan percik. Nah, ini yang sangat berbahaya. Karena di zaman-zaman sekarang sudah banyak sekali orang mengklaim yang sah itu, yang benar itu hanya baptisan selam. Sehingga dianggap gereja-gereja yang melakukan baptisan percik itu tidak sah dan harus dibaptis ulang atau dibaptis 2 kali untuk baptis selam. Nah, menjadi sering topik-topik perdebatan yang untuk kita bahas dalam program kali ini, ada 3 problem atau topik terbesar yang sering sekali menjadi perdebatan. Yang pertama adalah dikatakan tidak ada petunjuk di Alkitab bahwa ada baptisan percik. Nah, orang-orang yang melakukan baptisan selam atau gereja-gereja yang menerapkan doktrin baptis selam sering mengklaim bahwa tidak ada satu rujukan ayat pun di Alkitab yang mengatakan baptis percik. Lalu mereka menambahkan dari tidak adanya baptis percik di Alkitab, sekalian bahwa di Alkitab tidak pernah menceritakan soal baptis anak-anak. Kita sering sekali tahu gereja yang menerapkan doktrin baptis percik itu biasanya membaptis anak-anak atau anak bayi, ya, anak di bawah 5 tahun, anak kecil. Lalu yang menjadi problem kedua merujuk kata arti baptis yang dalam bahasa Yunaninya baptizo, yang artinya menenggelamkan, mencelupkan, atau membenamkan. Sehingga ini dikatakan ini adalah definisi yang mutlak bahwa arti baptizo dalam bahasa Yunani itu menenggelamkan, mencelupkan, atau membenamkan. Sehingga baptis yang sah adalah baptis selam. Lalu yang ketiga, ini topik yang paling terkenal sering menjadi perdebatannya. Rujukan Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka berkata bahwa Yesus sendiri dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis. Nah, 3 topik ini yang coba kita gali kebenarannya dari Alkitab. Apakah benar semua itu tidak ada di Alkitab? Nah, hari ini kita akan gali dan kita akan kembali kepada Alkitab. Yang pertama akan kita coba bahas mengenai baptisan anak kecil atau baptisan anak-anak. Apakah benar tidak ada di Alkitab? Memang teman-teman secara hurufiah tidak pernah ada dikatakan anak kecil atau anak-anak dibaptis dalam Alkitab. Tapi untuk memahami Alkitab kita harus perlu membacanya secara detail dan teliti. Coba buka dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15 dan ayat 33. Beberapa kali Alkitab mencatat kisah pertobatan seseorang pasti akan dilakukan juga dengan pertobatan seisi rumahnya. Sehingga sering sekali baptisan kepada orang yang bertobat tersebut akan diikuti seisi rumahnya. Itu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Ada kalimat seisi rumahnya, ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Lalu coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ada 2 kalimat yang perlu kita garis bawahi dari ayat 15 dan 33. Seisi rumahnya dan ia dan keluarganya. Jika berkaitan dengan seisi rumah dan keluarganya, sudah jelaslah yang dibaptis bukan hanya dia, tapi istri dan anak-anaknya juga ikut dibaptis. Jadi sangat jelas dari ini kita tahu bahwa baptisan anak-anak itu tertulis dalam Alkitab. Anak-anaknya pun ikut dibaptis karena ada kalimat seisi rumahnya. Nah, rujukan lain kita lihat di Kolose 2 ayat 11-12. Kolose 2 ayat 11-12. Jelas sekali di sini Paulus menyandingkan baptisan dengan sunat. Jika tanda perjanjian umat percaya dengan Allah di perjanjian lama adalah dengan sunat, maka di perjanjian baru Paulus menulisnya tanda perjanjian itu adalah dengan baptis, bukan sunat lagi. Itu sangat jelas di ayat 11 dan 12. Ya.
Nah, sebagaimana perjanjian dengan dipraktekkan bayi-bayi Israel, itu dimulai di kitab Kejadian pasal 17 ayat 11, disunat 8 hari. Ya, sudah lahir disunat 8 hari, Yesus juga disunat 8 hari. Itu adalah tradisi Yahudi sebagai tanda perjanjian umat Allah. Nah, dari sunat ini dikatakan Paulus bahwa baptisanlah yang menggantikan sunat sebagai tanda engkau sudah percaya. Pertanyaannya, kalau di perjanjian lama disunat 8 hari, itu sangat kecil. Ya, tahu apa anak 8 hari? Begitu juga lah dengan di perjanjian baru atau di zaman kita, baptisan anak-anak tidak menyalahi Alkitab. Jika tanda perjanjian orang Israel di perjanjian lama adalah sunat 8 hari, maka tidak ada salahnya dengan baptisan anak-anak di zaman sekarang. Itu sangat jelas. Jadi itu adalah rujukan-rujukan bahwa baptisan anak-anak ada di Alkitab. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam apa dan di mana ada contoh ayat baptis percik. Di sini kita perlu tahu. Yang pertama kita akan melihat dari baptisan jemaat mula-mula. Ini di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, di mana setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 yang menjadi pertanyaan, jika 3.000 orang dibaptis, apakah mungkin semuanya itu diselamkan? Karena kita tahu itu adalah Pentakosta, dan pada zaman itu adalah musim panas di mana tidak ada aliran sungai dan sangat langka air, tidak mungkin 3.000 orang tersebut diselamkan. Nah, itu menjadi rujukan baptisan jemaat mula-mula. Bahkan menurut sejarawan dan teolog-teolog zaman dulu, bak-bak yang membaptis di gereja pada zaman itu atau gereja kuno pada zaman itu di daerah Palestina ditemukan, tidak mungkin bak-bak yang digunakan atau tempat atau wadah tidak mungkin digunakan untuk membaptis selam orang dewasa. Itu menurut sejarawan dan teolog kuno pada zaman itu. Tidak mungkin digunakan baptis selam pada zaman itu. Lalu yang poin kedua, rujukannya adalah baptisan Saulus atau Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 18. Kita tahu kisah Saulus mendapat penglihatan cahaya bertemu dengan Yesus Kristus, di mana matanya buta, 3 hari, dia tidak makan, tidak minum, hanya berdoa. Dan dia ditampung oleh Ananias di rumah milik Yudas dari Tarsus. Yang menarik, Ananias membaptis Saulus di dalam rumah itu. Mereka tidak kemana-mana. Jadi sangat jelas Ananias membaptis Paulus bukan dengan cara selam, karena ada di dalam rumah. Kalau dengan cara selam, pastilah Ananias akan membawa Paulus keluar mencari aliran sungai atau sungai yang cukup dalam untuk menenggelamkan atau menyelamkan dia. Tapi sangat jelas di Kisah Para Rasul 9 ayat 18, Ananias membaptis Saulus di rumah Yudas Tarsus, di dalam rumah milik Yudas. Lalu rujukan ketiga yang sangat terkenal juga adalah kisah Sida-Sida Ethiopia. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 39. Ini adalah Filipus ketemu dengan Sida-Sida Ethiopia. Dia ayat 36, perhatikan. Di ayat 36 ada kalimat, lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Ini ketika Filipus sudah menjelaskan Yesus Kristus. Ketika Sida-Sida Ethiopia membaca kitab Yesaya, Filipus menjelaskannya bahwa itulah nubuat tentang Yesus Kristus. Lalu Filipus bertanya, percayakah engkau kepada Yesus Kristus? Sida-Sida Ethiopia percaya dan memberikan diri untuk dibaptis. Nah, ayat 36. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Dalam terjemahan Yunaninya, Tihudor, bukan hanya di situ ada air, tapi di situ sedikit air. Di situ ada sedikit air. Itu yang dikatakan dalam terjemahan Yunaninya, Tihudor. Di situ ada sedikit air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Kata Sida-Sida Ethiopia. Lalu yang menarik ayat 38 dan 39. Perhatikan ayat 38. Keduanya turun ke dalam air. Filipus dan Sida-Sida Ethiopia. Keduanya turun ke dalam air. Lalu ayat 39 yang menarik. Dan setelah mereka keluar dari air. 38 keduanya turun ke dalam air. 39 mereka keluar dari air. Jika ayat ini ditafsirkan sebagai baptisan selam, Filipus membaptis selam Sida-Sida Ethiopia, bagaimana ada kalimat keduanya turun dan mereka keluar dari dalam air? Maka artinya Filipus ikut tenggelam bersama Sida-Sida Ethiopia tersebut. Karena ada turun dalam air dan keduanya keluar. Kalau hanya Filipus yang membaptis, tentu dia tidak keluar dari dalam air. Tapi ada kalimat keduanya keluar dari dalam air. Artinya, Filipus tidak mungkin membaptis Sida-Sida Ethiopia dengan menyelamkan atau menenggelamkannya.
Itulah poin pertama, latar belakang atau permasalahan yang sering menjadi perdebatan, bahwa pasti ada rujukan baptis anak-anak, dan arti baptis percik juga ada ayat Alkitabnya. Lalu yang kedua kita bahas dari arti baptis, yaitu baptizo dalam bahasa Yunani yang diartikan menenggelamkan, mencelupkan, menyelamkan, membenamkan. Sebenarnya ini kurang tepat. Karena kita harus melihat di mana kata baptizo itu berdiri pada konteks ayat tersebut. Jadi tidak pernah secara umum langsung diterjemahkan baptizo dalam bahasa Yunani itu hanya menenggelamkan, menyelamkan, atau membenamkan. Tidak bisa, karena harus dilihat di mana kata itu ada di dalam satu ayat dan di dalam konteks itu. Karena baptizo juga bisa berarti membasuh, memerciki, dan mencuci. Ya, bisa membasuh, memerciki, menuang, mencuci. Itu bisa digunakan sebagai arti kata baptizo. Jadi tidak hanya menenggelamkan atau menyelamkan. Itu ada di Markus 7 ayat 4. Ini menjadi salah satu rujukan di Alkitab. Ini tentang adat istiadat Yahudi. Markus 7 ayat 4. Ketika mereka pulang dari pasar membersihkan dirinya, banyak warisan lain lagi mereka pegang, umpamanya hal mencuci. Itu artinya baptismos. Dalam terjemahan Yunani mencuci di situ. Baptismos. Cawan, kendi, perkakas tembaga. Ini adalah dari istiadat Yahudi. Mereka mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Yang menarik, kata mencuci atau baptismos itu bukan menenggelamkan. Walaupun sering sekali dalam tradisi Yahudi, semua perkakas itu memang direndam di dalam satu wadah atau ember, dimasukkan ke dalam, jadi seakan-akan menenggelamkan atau menenggelamkan. Bisa juga memang. Baptismos berarti seperti itu. Nah, yang menarik, kalau kita lihat terjemahan lain dalam King James Version atau NIV, ternyata terjemahan Indonesia tidak lengkap dalam Markus 7 ayat 4 ini. Karena dalam terjemahan Inggrisnya, versi King James Version atau NIV, dalam kalimat terakhir ada kata tables. Ada yang tidak diartikan di dalam terjemahan Indonesia, bukan hanya cawan, kendi atau perkakas tembaga, tapi ada kata tables, meja-meja. Yang menarik, kalau cawan, kendi, perkakas tembaga mungkin bisa direndam atau ditenggelamkan dalam satu wadah atau ember. Bagaimana dengan meja-meja untuk merendam atau menenggelamkannya? Jadi kalau dari konteks Markus 7 ayat 4, kata baptismos tidak hanya bisa menenggelamkan, tapi bisa juga memang hanya mencuci atau menuang untuk membersihkan meja-meja tersebut. Lalu dari Ibrani 9 ayat 10, rujukan yang lain. Bahwa arti baptizo tidak hanya menenggelamkan atau menyelamkan. Ibrani 9 ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan. Pembasuhan di situ dalam terjemahan Yunaninya baptismois. Baptismois, itu arti pembasuhan di situ. Nah, diartikan juga ini bermacam-macam pembasuhan atau bermacam-macam baptisan. Nah, di situ. Jadi pembasuhan di sini bukan menenggelamkan, bukan arti baptizo yang artinya menyelamkan, tapi juga bermacam-macam baptisan. Dan dari konteks Ibrani 9 ini, yang lebih tepat diartikan di situ adalah memerciki, bukan menyelamkan atau menenggelamkan. Jadi dari kata baptizo bahasa Yunani, tidak boleh kita hanya mengartikannya menyelamkan atau menenggelamkan. Harus dilihat di mana kata itu digunakan di satu ayat dan konteks yang tepat. Dan poin ketiga, polemik yang sangat terkenal, yaitu polemik cara Yesus dibaptis. Sering sekali dikatakan Yesus dibaptis dengan cara ditenggelamkan atau diselamkan. Itu ada di Matius 3 ayat 16. Nah, yang pertama, sebelum kita gali kalimatnya di ayat itu, yang pertama kita harus tahu, baptisan Yesus tidak sama dengan baptisan kita orang Kristen. Itu dulu yang kita harus pahami. Baptisan Yesus tidak sama dengan baptisan kita orang Kristen. Dan yang perlu kita tahu, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Itu adalah baptisan pertobatan. Tidak mungkin Yesus datang memberikan diri untuk dibaptis Yohanes bahwa tanda dia bertobat. Dia sendiri tidak berdosa. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Jadi yang dilakukan Yohanes kepada Yesus adalah baptisan untuk mensahkan sebagai tanda dia siap melaksanakan tugasnya sebagai Mesias. Itu sebagai tanda bahwa baptisan Yohanes kepada Yesus. Jadi itu bukan baptisan pertobatan yang seperti kita atau yang kita lakukan pada zaman sekarang.
Nah, kita lihat ayatnya di Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kalimat ini yang sering digunakan bahwa dinyatakan Yesus dibaptis selam. Keluar dari air. Yang menarik, keluar dari air itu menggunakan kata Yunani apo. Keluar dari apo, yang artinya bukan Yesus keluar dari air yang dia tenggelam, bukan. Yang artinya Yesus dari dalam air, bukan. Yang artinya Yesus bukan dari dia posisi tenggelam lalu keluar, bukan. Karena apo di sini merujuk kepada Yesus berdiri di sungai atau di pinggir sungai tanpa ditenggelamkan, tanpa direndam. Kenapa? Air hanya mungkin sebatas lutut. Itulah makna keluar dari di sini. Bukan artinya Yesus keluar dari tenggelam baru muncul, bukan. Dia berdiri di pinggir sungai karena air kemungkinan besar hanya sebatas lutut. Jadi Yohanes pun membaptisnya mungkin hanya diperciki atau dituang air ke kepala Yesus. Nah, itu kita perlu tahu konteksnya dan perlu menggalinya secara dalam. Dan kalaupun kita paksakan Yesus dibaptis dengan cara ditenggelamkan, seharusnya kita tidak hanya melihat dengan caranya. Lihatlah dari keseluruhan utuh. Kalau memang kita harus meniru baptisan Yesus, apakah kita harus dibaptis ke Sungai Yordan? Yang secara letak geografis saja itu tidak sama lagi posisi Yohanes membaptis Yesus dengan sekarang kita ke Sungai Yordan Israel zaman sekarang. Dan apakah kita harus dibaptis dengan Yohanes Pembaptis? Tidak mungkin ada satupun hamba Tuhan yang selevel dengan Yohanes Pembaptis. Jadi kita harus cerdas melihat konteks Yesus dibaptis, tidak hanya lewat caranya, tapi lihat keseluruhan utuhnya. Dan ingat, baptisan Yesus tidak sama dengan baptisan kita di zaman sekarang. Itu menjadi poin-poin menarik perdebatan baptis selam dan percik ini, teman-teman saudara sekalian. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari program pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, tidak perlu ada baptisan ulang. Itu yang pertama. Saya tekankan, baptisan selam tidak salah, baptisan percik tidak salah. Jika engkau sudah dibaptis di satu gereja yang memegang doktrin percik, lalu engkau sekarang melayani di gereja lain, engkau diminta baptis ulang, yaitu baptisan selam. Jangan lakukan itu. Tidak perlu ada baptisan ulang. Dan ini perlu juga untuk menjadi perenungan kita bagi hamba-hamba Tuhan, bahwa tidak perlu melakukan baptisan ulang. Kenapa? Karena yang terpenting, engkau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sudah sah. Itu sudah sah sekali saja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau sudah sah. Mau itu percik, mau itu selam, itu sudah sah. Yang penting kau dibaptis dengan air. Kenapa air? Karena air memang digunakan simbol dalam Alkitab sebagai tanda pembasuhan, penyucian, dan pemurnian. Memang selalu menggunakan media air, tidak ada yang lain. Tapi cara percik atau selam, itu tidak menjadi masalah. Tidak perlu dibaptis ulang. Yang kedua, yang perlu kita pahami, kesimpulannya, baptisan tidak menyelamatkan. Itu yang paling penting. Mau engkau dibaptis percik 5 kali, dibaptis selam 10 kali, itu belum tentu engkau selamat. Banyak orang Kristen memahami salah, bahwa ketika anaknya dibaptis langsung berkata, nama anakku sudah tercatat di kerajaan sorga, anakku sudah sah dan dia selamat. Tidak. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan hanya menjadi simbol, engkau sudah menjadi persekutuan, sudah menjadi umat percaya di dalam Yesus Kristus. Karena itu yang tertulis dalam amanat agung, kita harus dibaptis sebagai tanda kau percaya dan siap masuk dalam persekutuan umat percaya, yaitu gereja. Baptisan tidak menyelamatkan. Jadi baptisan bukan soal cara. Ikuti sekarang prosedur atau doktrin di mana engkau bertumbuh. Di mana, di gereja mana engkau bertumbuh. Mau itu selam, mantap. Mau itu percik, mantap. Tidak ada yang salah. Jadi kita tidak perlu mendebatkan itu, karena ini sudah menjadi doktrin gereja yang memisah-misahkan, sehingga sering sekali terjadi pertentangan. Yang penting adalah apa dampak ketika kau sudah dibaptis. Apa dampak ketika kau sudah menjadi umat percaya, menjadi satu kumpulan di dalam gereja. Yang penting adalah buah roh. Bukan soal caranya, bukan soal baptisannya, tapi apa dampak ketika kau sudah menjadi umat percaya, sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Itu yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 4, baptisan dalam kematian supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati. Ini bukan soal cara. Paulus menulis ini bukan artinya mati berarti kau tenggelam, bangkit lalu kau keluar dari air, yang artinya baptisan harus selam. Bukan. Memang Roma pasal 6 ayat 4 ini sering juga dikaitkan dengan baptisan selam, tapi bukan itu artinya. Artinya inilah makna simbolis Paulus untuk menyatakan betul-betullah kita sudah mati di dalam dosa-dosa kita.
karena Yesus sudah menebusnya, dan kita bangkit bersama Kristus meraih kemenangan. Baptisan bukan soal cara, baptisan tidak menyelamatkan. Yang penting kita menjadi satu persekutuan umat percaya yang memberikan dampak dan menunjukkan karakter Kristus. Yang penting kita sudah memiliki buah roh. Maka itu tidak perlu kita memperdebatkan lagi mana yang benar, baptis selam atau baptis percik, karena Alkitab sudah memberikan rujukan-rujukan yang penting terhadap kedua hal tersebut. Maka itu, tunjukkan dirimu sebagai umat percaya ketika engkau sudah dibaptis. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.